Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa kalian selalu menghormati kedua orang tua, menyayangi saudara, menghormati ibu bapak guru, mencintai bahasa Indonesia, serta selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah pelaporan teks laporan percobaan. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Nah, pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah pelaporan teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu 1. Menentukan langkah menyusun teks laporan percobaan. 2. Menentukan langkah-langkah menyunting percobaan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan. Dan yang keempat, menyunting teks laporan percobaan yang disusun. Nah, anak-anak, laporan percobaan memuat informasi-informasi khusus tentang percobaan yang telah dilakukan. Sementara itu, laporan dapat berupa laporan pengamatan. Nah, sebagai pengingat kembali, apa yang dimaksud dengan laporan? Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Kemudian, lalu apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan atau eksperimen adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi, teks laporan percobaan ini biasanya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan. Nah, adapun tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan suatu informasi tertentu kepada pembaca tentang hasil percobaan. Kemudian, lalu apakah dasar dari penulisan laporan percobaan itu? Adapun dasar penulisan dari laporan percobaan adalah teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian.
Nah, adapun tujuan dari penulisan laporan percobaan itu adalah untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dan data yang didapatkan. Kemudian teks laporan percobaan juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Adapun penulisan teks laporan percobaan itu harus jelas, lengkap, dan tidak bertele-tele agar pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Kemudian, kejelasan teks laporan percobaan juga diperlukan dengan pemakaian bahasa, istilah, atau kata-kata yang mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti bagi pembaca. Nah, teks laporan percobaan termasuk salah satu jenis karya tulis berisi informasi. Nah, informasi apakah yang terdapat dalam teks laporan percobaan? Informasi dalam teks laporan percobaan merupakan hasil percobaan, pengamatan, dan penelitian. Nah, sebelum kita menyusun teks laporan percobaan, terlebih dahulu kita membuat kerangka teks. Jadi langkah-langkah yang dilakukan sebelum menyusun teks laporan percobaan adalah dengan membuat kerangka teks. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks laporan percobaan, yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia saat kita menyusun teks laporan percobaan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan menelaah? Menelaah adalah kegiatan mengamati dan mengkaji kesalahan-kesalahan isi, struktur, dan tata bahasa teks. Adapun merevisi adalah kegiatan dalam meninjau atau memeriksa kembali untuk memperbaiki teks agar mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian manfaat atau tujuan dari menyunting teks laporan percobaan adalah tujuannya adalah untuk menghindari teks laporan percobaan dari kesalahan bahasa. Kemudian langkah-langkah dalam menelaah dan memperbaiki teks laporan percobaan, yang pertama adalah menandai kata, kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Kemudian, memperbaiki kata, kalimat, atau makna dan kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan. Dan yang ketiga, menulis kembali teks tersebut sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Nah, anak-anak, demikianlah tentang pelaporan teks laporan percobaan. Sekarang kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan langkah yang dilakukan sebelum menyusun teks laporan percobaan. Kemudian langkah yang kedua adalah sebutkan langkah-langkah dalam menyunting teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, janganlah pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Dan ikhlaslah belajar,
Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Nah, selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.